Solusi sehat kita bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Asil TV? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Apa kabar antum semuanya? Pemirsa Asil TV dimanapun berada, kembali kita dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Di hari ini, Sabtu, kita berada di tanggal 19 bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Oktober 2025. Kembali kita bersua dalam program tayangan spesial Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bersama Ana, host Abu Auni, dan rekan co-host Ana, Bang Rey Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Masya Allah, bekhair, baik Ana, alhamdulillah. Abu Auni apa kabar? Alhamdulillah. Sehat baik, juga. Sehat juga. Putih-putih lagi ya? Iya. Terakhir kita membahas tentang cacingan ya. Betul sekali. Dan sekarang kita udah agak beralih geli tema. Ya. Dan sekarang kita akan membahas tema yang berbeda. Nah, pemirsa Asil TV dimanapun berada yang menonton siaran ini melalui media sosial atau juga melalui Asil Apps dan juga di satelit ya. Jazakumullah khair untuk semuanya, dan kita sapa juga jazakumullah khair untuk komunitas dokter mengaji Indonesia. Langsung saja Bang Rey, kita sapa. Ini dia dokter yang sudah pernah juga tampil di Klinik Asil TV, Dr. Muhammad Reza Aditya SP. Oke, bukan ya? Okay. Assalamualaikum dokter. Masya Allah. Assalamualaikum dok ya. Masya Allah. Gimana dok? Sehat dok ya? Alhamdulillah. Iya. Jadi spesialisnya bukan oke ya? Bukan oke. Kalau oke gini dia. Dia oka. Tapi kalau foto kita gini juga kayak. Gini juga memang gini oke. Baik. Ini bukan maksud apa-apa nih. Iya, bukan maksud apa-apa. Disclaimer dulu dok ya. Iya. Bang Rey. Ya. Kayaknya Anda alhamdulillah udah pernah jumpa dengan dokter. Dan alhamdulillah Anda juga udah pernah jumpa. Udah pernah juga. Barusan sebelum acara. Baik, silakan kenalan. Ya, Asil TV dan Bang Rey, tafadhol. Ya, Dokter Reza ini biasanya kan okupasi ini kan bukan bahasa yang ini ya, bahasa yang lazim awam umum ya, biasa dimengerti ya. Tapi kita jangan ke sana dulu dok. Kita kenalan sama dokter dulu. Gitu ya. Dokter nih sekarang nih lagi apa? Tugasnya di mana biasanya kesehariannya dok? Sebelumnya panggilannya mana nih? Apakah Muhammad atau Reza? Reza kebetulan. Dari kecil Reza. Dokter Reza. Dokter Reza, silakan nih. Siap. Sekarang dinasnya di mana dok? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, terima kasih Bang atas kesempatan dari Klinik Asil. Kita bisa sharing lagi. Kedua kali saya datang. Kemarin berdua, sekarang bertiga. Selanjutnya berempat mungkin. Oke, kebetulan saya sekarang aktif di pendidikan sama pelayanan rumah sakit juga, gitu ya. Kalau di rumah sakit, saya di rumah sakit Aula Bros Ayani, Hospital sama Hermina Pekanbaru. Terus kebetulan memang kita juga mengabdi dipercaya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Riau. Masya Allah. Di sini baru. Jadi rumah sakitnya banyak sekali ya. Tapi masih di Pekanbaru. Masih di Pekanbaru. Lingkupnya kilometernya pendek. Lumayan padat biasanya. Baik, Dokter Reza. Kita kan masih belum familiar ya. Iya, okupasi ini dok. Ini dok. Ini dikasih bocoran. Iya, betul. Tenang banget. Spesialis dokter nih. Oke. Dulu awal-awal saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi ceritanya dulu merantau kita kan ke sini nggak tahu kita mau kerja aja, kita mau menikah kan kerja gitu ya. Ternyata jalannya rezeki ketemu ke sini jalannya. Jadi okupasi ini adalah ranah khusus pada pekerja. Jadi kalau selama ini taunya spesies penyakit dalam, penyakit anak, terus spesialis jantung, bedah, ya. Itu kan fokus per penyakit. Kalau kita fokusnya di person ya, di orangnya, dan khusus pekerja. Kenapa? Karena kita menilai bahwa semua kita ini lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah. Betul Bu? Betul Bang? Kira-kira berapa lama kita satu hari tempat kerja? Di tempat kerja. Iya, di rumah berapa jam aktivitas, habis itu tidur kita kan ya. Terus kita menilai bahwa apalagi kita seorang laki-laki gitu ya, ini pekerjaan ini
penting sekali baru kita lihat bahwa kita harus menjaga mereka dari apa-apa yang mungkin terdampak dari tempat pekerjaannya yang menyebabkan suatu penyakit, gitu ya. Kita harus jaga dulu, jangan sampai ke sana. Atau ketika memang qadarullah sudah sakit, kita jaga biar tidak semakin parah penyakitnya, gitu. Dari segi pengelolaan proses kerjanya, gitu. Ini termasuk semua pekerjaan, Dok? Apa semua pekerjaan. Ada kriteria ini pekerjaan ini aja atau enggak ya? Sebetulnya secara umum semua pekerjaan, walaupun memang beberapa sudah ada yang spesifik ya. Ada lagi nih seperti teman-teman di spesialis kedokteran penerbangan. Oh gitu. Pilot, pramugari, pramugara mereka sudah fokus ke sana. Oke. Ada lagi yang kelautan, yang menyelam, ada juga lagi. Ada lagi mungkin teman kita juga kan dokter safety. Ya, itu khusus atlet. Spesialis kedokteran olahraga, ada juga kayak gitu. Jadi di luar itu sih kita menganalisa semua pekerjaan itu. Gitu. Itu ternyata itu ya okupasi itu ya. Jadi bukan oke ya? Bukan oke. Oke nggak apa-apa juga. Kalau sebelumnya kan kita masih bingung-bingung tuh. Okupasi apaan sih gitu kan? Apa ya? Sekarang udah agak terang, udah kelihatan cahaya. Walaupun masih redup-redup ya. Masih samar-samar ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan lebih lanjut tanya sama dokter dengan tema kita juga ya. Nah, sebelum kita lanjut nih pemirsa SL TV dimanapun berada, jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan sebelum kita lanjut nih, kita mengucapkan jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam program melanjutkan progres pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, dan juga Anda bisa berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah melalui Asil TV. Dan juga ada apa di Asil Apps, Bang Rey? Iya, yang belum download ya pastinya, yang belum download untuk Asil App-nya silahkan saat ini juga download, ketik di Play Store-nya, ketemu Asil App, di download karena banyak sekali yang bisa antum dapatkan di sana. Salah satunya adalah kita sekarang ini yang lagi live. Kemudian kajian-kajian record yang belum sempat disimak juga bisa di sana. Kemudian bisa baca Al-Qur'an juga. Bisa tentu info masjid juga, bisa juga perhitungan zakat juga ada di sana. Bisa juga. Dan yang paling penting seperti antum bilang tadi adalah bisa donasi di sana juga untuk antum yang punya kelebihan rezeki, kelapangan rezeki. Nomor rekeningnya udah ada di sana ya? Udah ada di sana. Gampang, sekarang semua sudah dimudahkan. Dan seharusnya lebih mudah juga kita untuk beramal dan berbuat kebaikan. Amal jariah, betul sekali. Oke. Tapi yang pastinya mau bergabung nanti, silakan di 081175500606 untuk tema kita belum kita kasih tahu. Nah, itu dia. Bang Rey dan pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita kembali ke Dr. Reza, spesialis okupasi. Dr. Reza. Ya. Gimana? Ini antum masalah pekerjaan. Nah, jadi yang antum bahas ini masalahnya terkait dengan bangkit dari stroke. Iya. Strategi tetap produktif gitu ya. Dan itu tema kita hari ini sepertinya. Iya, Masya Allah. Itu bukan bangkit dari kubur gitu ya. Ngeri-ngeri banget. Nanti ada itu yang akhir ya. Nah, ini dong. Kan biasanya kita kalau orang-orang yang umum ya, kalau sudah terkena stroke udah menunggu finish gitu. Tapi bawaannya itu negatif aja gitu kalau udah stroke ya. Bagaimana nih Dokter Reza, bangkit dari stroke? Apakah stroke ini bisa disembuhkan? Dipulihkan atau bagaimana? Oke. Baik, stroke sendiri kan sebetulnya ada dua ya tipe stroke itu. Ada yang memang dia perdarahan, yang pecah pembuluh darahnya, ada juga yang tersumbat pembuluh darahnya. Kayak kita serangan jantung. Iya, gitu sama kayak serangan jantung. Serangan jantung sumbat ya. Tapi serangan jantung tuh biasanya nggak pecah pembuluh darahnya. Tapi kalau di stroke tuh ada dua. Ada yang pecah, ada yang tersumbat. Biasanya kalau tensi kita terlalu tinggi sekali sampai 190 terus-terusan, itu bisa pecah kemungkinan. Bisa kalau yang tersumbat biasanya relatif tensinya nggak begitu tinggi, tapi memang komorbidnya banyak kayak kolesterol, gula darah, diabetes gitu-gitu banyak biasanya. Jadi banyak yang menyumbat. Mungkin sama kalau kita tahu belajar ke jantung lu mungkin itu ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah ini ke kepala, ke head office, kita bilangnya gitu. Jadi mungkin itu ranah stroke itu. Nah, kenapa bangkit dari stroke gitu ya? Karena saya melihat, bukan saya, kita selalu bilang kita itu saya, dokter saraf, dokter namanya dokter rehabilitasi medik, kita selalu tahu, kita selalu yakin, optimis bahwa orang sakit itu harus tetap produktif. Dan kita dari kedokteran okupasi tidak menilai orang itu
harus sehat dulu baru kerja. Begitu. Jadi kalau dulu, zaman dulu kalau kita kerja mungkin ya Bang atau Bu, kita dibilang minta surat keterangan sehat. Gitu ya dulu ya, zaman dulu kan. Minta surat keterangan sehat dari dokter. Pertanyaannya definisi sehat apa? Kalau kita pakai kacamata kayak saya, nggak sehat lagi saya. Ya kan gitu kan, betul ya. Tapi artinya apapun itu kondisinya, kalau kita sekarang dari okupasi bilangnya layak atau laik bahasa Indonesianya. Dianggap bahwa kondisi sakitnya ataupun kondisi medisnya baik lagi sakit atau tidak gitu, mumpuni untuk dia bekerja di pekerjaannya. Jadi penilaiannya tidak hanya di pasiennya, tapi kita menilai bagaimana rincian pekerjaannya. Kayak Abang atau Abu saat ini bekerja sebagai host, ngapain aja sih gitu. Nah itu kita nilai. Kita nilai apakah kondisi spesifik stroke pada hari ini bahasannya berpengaruh terhadap performa pekerjaannya satu, atau bahkan bisa memperburuk kondisi stroke-nya ketika dipaksakan bekerja. Nah gitu, jadi yang kita berikan adalah banyak rekomendasi mengenai begini loh harusnya bekerja, dan kita tidak hanya bicara ke pasien. Surat kita atau rekomendasi kita berbicara kepada atasannya, kita bicara kepada HRD perusahaannya. Itu yang selama ini mungkin kalau kita ngomong misalnya kita berobat, ya Pak jangan kerja malam ya gitu. Padahal atasannya nggak tahu, kita dikasih tahu nggak boleh kerja malam gitu kan. Jadi komunikasi itu berjalan gitu ya. Kalau kita berbicara ke atasannya, ke HRD-nya atau ke atasan langsung, itu akan ada kerjasama yang baik. Komunikasi melanjutkan kerjasama, dan itu biasanya cukup berhasil untuk orang tersebut tetap produktif gitu. Oke, Dok, sebelum jauh masuk lebih dalam, Dok, kita pengen tahu maksudnya dulu, Dok. Ini stroke ini dari sisi medis ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan stroke ini? Iya, stroke itu adalah sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi kalau selama ini kita bicara diabetes, kita bicara kolesterol, kita bicara asam urat, kita bicara mohon maaf asap rokok gitu ya, yang kadar kimianya itu bisa membuat sumbatan atau plak di pembuluh darah kita. Kalau kita tahu selang, selang banyak lumut-lumutnya, gitu ya. Paling enggak ujung-ujungnya tersumbat selang kita, ya kan gitu. Kurang lebih gitu. Lumut itu adalah semua zat yang saya bilang tadi, diabetes, gula darah, kolesterol jahat, lemak jahat, gitu ya, LDL, trigliserida namanya, ataupun asam urat gitu ya, dan kata rokok bisa memperjelek selangnya gitu ya. Lama-lama itu aliran air itu yang di selang tadi tersumbat. Kalau tersumbat, tergantung tersumbat di mana. Allah menentukan di jantung, di jantung. Karena di kepala, kenanya di mata, buta. Gitu. Kenanya di mana? Jadi tergantung di mana kenanya. Mungkin tergantung di mana penyumbatan itu. Iya, itu kita nggak bisa tentukan. Udah tentu. Jadi tergantung. Tapi biasanya di pembuluh darah yang kecil. Kalau kita punya selang besar dan kecil, sumbatan yang besar nggak bikin tersumbat nih, gitu kan? Iya, karena besar. Iya, karena besar ya. Terus lumutnya pecah, ngalir ke selang yang kecil, tersumbat dia yang kecil. Karena lebih. Jadi tergantung di pembuluh darah mana dia tersumbat. Tapi umumnya di yang kecil gitu ya? Umumnya kecil. Jantung, kepala tuh kecil. Baik, ini efek visualnya seperti apa, Dok? Apakah memang keumuman stroke itu kita nggak gerak, apa tangan sama kaki itu yang biasa umum ya, Dok ya? Iya, betul. Apa ada yang nggak seperti itu, Dok? Padahal dia stroke gitu. Ada yang tidak seperti itu. Tiba-tiba dia blank. Tiba-tiba nggak kenalin siapa. Jadi ke pikirannya, ke otak. Iya, jadi stroke ini kan menyumbat ke pembuluh darah otak, gitu ya. Dulu kita kalau dokter mau belajar bahwa di kepala ini ada pusat pendengaran, pusat penglihatan, pusat pernafasan, pusat keseimbangan, pusat kognitif, berpikir, pengenalan orang gitu. Tergantung di kepala lagi area mana yang kena si pembuluh darah tadi. Banyak nih, banyak. Terus tiba-tiba ada satu titik kesumbat. Misalnya di area pendengaran. Tiba-tiba tuli bisa. Atau itu udah di penurunan pendengaran. Udah stroke jatuhnya ya? Stroke. Semua sumbatan itu stroke. Jadi kadang-kadang bahkan pusing berputar, kita bilangnya vertigo. Vertigo itu bisa segejala-gejala stroke. Ketika dia mengenai pusat keseimbangan di otak. Gitu. Berbeda kalau kita vertigo yang karena telinga gitu ya, telinga dalam itu perifer, tapi ini sentral, tergantung di mana dia kena, dan keluhannya banyak macam-macam. Bisa
tidak bisa mendengar, tidak bisa mengerti omongan. Dengar bisa, tapi saya nggak ngerti maksud abu apa, maksud abang apa. Itu ya bisa juga yang tiba-tiba dia tidak mengenali siapapun itu. Bisa juga kalau dia kena kepala depan jadi pemarah, berubah dia kontrol emosinya. Itu tergantung lokasi dia sumbatannya. Dan itu biasanya sejawat dokter saraf sudah mengidentifikasi karena di daerah sini dari kita pemeriksaan CT scan atau MRI ketahuan di mana, dari situ kita bisa analisa inilah kemungkinan yang bisa terjadi. Memang selama ini paling nampak visual kita kadang-kadang muka mencong, betul, ya kan, tangan, keumuman yang terjadi keumuman seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lain. Saya menemukan bahwa kok tiba-tiba suami saya pemarah dok, geraknya gitu. Waktu dokter dulu, ternyata waktu itu saya di pusat saraf di Jakarta gitu ya, di Fatmawati banyak kasusnya, dia bilang kenanya ini stroke, tapi memang kenanya ke kognitif, ada emosionalnya gitu. Ternyata itu ilmunya. Iya, tergantung mau di mana Allah menentukan. Kena di sini, kena di situ. Gitu. Seperti yang disampaikan Bang Rey tadi, Bang Reza. Kita kan kalau melihat di masyarakat, kalau yang dikatakan stroke itu kan tangannya atau kakinya gitu. Pakai tongkat lah. Iya, betul. Iya. Atau kaki nggak bisa. Nah, berkaitan dengan yang dokter sampaikan tadi, ada beberapa jenis stroke ya. Nah, ini stroke yang seperti bagaimana nih? Kalau di masyarakat kita kan, masih stroke ringan, masih bisa kerja. Ini udah stroke. Ini udah berat nih gitu kan? Iya. Kita tanya ahli. Ini level berat sama ringan ini gimana? Iya, betul. Ya memang kadang-kadang definisi ringan sedang berat nih kita agak abu-abu juga, ya, gitu kan. Terus kalau yang ringan, kita dong abu-abu. Iya, abu-abu betul ya. Jadi kalau kita bilang ini ringan, ini sedang, ini berat gitu kan ya. Iya. Ya, orang ringan nggak bisa kerja, yang berat, yang ringan masih bisa kerja, yang berat nggak bisa kerja lagi gitu kan. Ya kalau yang berat dia kerjanya cuma lebih ringan administratif aja, tapi yang ringan kerjanya naik ketinggian, sama-sama nggak bisa kerja semuanya, betul. Gitu ya. Jadi banyak sisi yang dilihat. Jadi kita lihat tadi, makanya di awal kita bilang orang yang sakitnya apa, kita analisa diagnosanya apa sesuai sejawat dokter yang terkait, mungkin ini saraf ataupun benda saraf gitu ya. Jadi baru kita nilai defeknya apa atau keterbatasannya apa. Kita nilai pekerjaannya apa, tuntutan pekerjaannya seperti apa, gitu ya. Baru kita lihat apakah sudah match, atau apakah ketika ini lebih rendah taraf kesehatannya dan tuntutannya tinggi, bisa kita rendahkan ini ke bawah dengan kita berkolaborasi sama atasannya, perusahaannya, karena ini yang ngasih kerja kan perusahaannya, gitu ya. Bukan saya yang memaksakan ini harus turun, tidak bisa gitu ya. Saya mengkomunikasikan agar ini turun ke bawah. Atau jika ini tidak bisa turun ke bawah, berarti kita butuh waktu untuk menaikkan ini ke atas. Kan gitu kurang lebih, biar ini balance. Jadi banyak sisi yang perlu dipertimbangkan untuk mengkategorikan ini ringan, berat atau sedang gitu ya. Karena saya ke dokter saraf pun nggak tahu juga ringan, sedang, berat apa. Karena kita ya stroke gitu kondisinya. Yang dianggap ringan mungkin ketika memang aktivitas sehari-hari masih bisa sendiri, belum dibantu. Tapi itu menjadi klasifikasi yang terlalu umum. Apapun yang gampang itu ringan istilahnya gitu. Yang udah berat kali berat gitu ya. Betul. Kalau misalnya stroke, terus orang di rumahnya bisa bantu dia menjaga dirinya misalnya, terus nampak keluar kita kalau tuh wah bagus nih perawakannya masih oke, mungkin stroke sedang atau ringan. Satu lagi padahal stroke rendah-rendah kemungkinan lebih mudah atau lebih ringan kenanya gitu ya, nggak begitu parah, tapi keluarganya nggak bisa bantu, adalah tiba-tiba ketemu kita kok lusuh sekali ini stroke berat nih gitu kan gitu. Jadi sebetulnya banyak faktor betul-betul yang untuk melihat bahwa nggak ada tuh ringan sedang berat sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengelola itu. Mungkin ada ya, tapi tidak ada klasifikasi yang cukup jelas. Bahasa motivasi dari dokter. Nah, ini kita bedakan dulu nih ya. Dokter Reza kan spesialis okupasi. Nah, nanti pertanyaan kita menukik ke stroke-nya, tahu-tahu yang dibahas produktivitas kerja. Betul. Nanti kita akan lebih mendalam nanti untuk mungkin nanti masuk ke psikologi juga nanti mungkin ya. Beban mental untuk orang yang bekerja seperti itu ya. Baik. Ini pertanyaannya nih. Sebelum kita lanjut pertanyaannya,
Bang Ray dan Dr. Reza. Iya. Nah, kita saksikan dulu beberapa pesan ini. Insyaallah. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, tetap bersama kami. Kita akan kembali dalam talkshow spesial kesehatan di Asil TV, yaitu Klinik Asil TV. Tetap bersama kami dalam program Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Berkaitan tentang skizofrenia atau gangguan kejiwaan tahap lanjut yang sering kali diabaikan atau disalahartikan oleh sebahagian masyarakat, maka di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya skizofrenia bukanlah sebuah penyakit yang aib. Begitu juga dengan penyakit-penyakit gangguan psikis yang lainnya, gangguan kejiwaan yang lainnya, dia adalah merupakan sebuah penyakit yang sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Yang mana kata Nabi SAW, setiap Allah turunkan sebuah penyakit pasti akan ada obatnya. Dan kita sudah belajar pelajaran akidah yang paling dasar. Kita sudah belajar pelajaran tauhid yang paling dasar, yakni ketika seseorang sakit, maka hendaknya dia menempuh dua sebab. Asbabu syar'iyyah, asbabu kauniyah. Asbabu syar'iyyah adalah dia menempuh pengobatan yang dianjurkan secara syar'i, seperti bekam, ruqyah, minum madu, minum air zam-zam. Kemudian setelah dia menempuh pengobatan secara syar'iyyah namun tidak kunjung mengalami kesembuhan, maka hendaknya dia harus menempuh asbabu kauniyah. Tentu asbabu kauniyah adalah pengobatan-pengobatan yang ada penelitiannya jelas, sumbernya evidence based, kemudian tidak dilarang oleh agama. Maka ketika di antara kita ada yang mendengarkan bisikan-bisikan, yang mana suara-suara bisikan itu berupa suara fruit, atau suara cekikikan ketawa, atau suara perintah-perintah, atau suara desisan-desisan angin, atau sebagian kita mungkin melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, atau mencium aroma yang tidak dicium oleh orang lain, yang mana sudah dipastikan secara medis tidak mengalami kondisi apapun di hidungnya, maka mungkin bisa dikonsultasikan kepada psikolog atau psikiater terdekat untuk menempuh sebuah jalan pengobatan yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan ilmunya kepada psikolog dan psikiater tersebut. Jadi jangan pernah lagi yang namanya setiap dengar bisikan, melihat bentuk-bentuk yang menyeramkan hanya sekedar di ruqyah. Ruqyah adalah hal yang paling utama wajib dilakukan, namun pasca ruqyah, setelah di ruqyah tidak ada kesembuhan, berobatlah ke psikiater atau ke psikolog terdekat agar gangguan-gangguan yang berkaitan dengan skizofrenia tadi bisa terobati dengan baik dan hidup kita bisa berlanjut untuk dalam rangka beribadah kepada Rabbul Izzah wal Jalalah sampai akhir usia kita. Demikian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok atau vaping? Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih bersama kami dalam program talkshow kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Pemirsa yang ingin bertanya bersama Dr. Reza, spesialis okupasi ya, bangkit dari stroke. Nah, apakah kita masih bisa produktif dalam bekerja? Betul sekali. Apalagi kita ini seorang suami ya, Iya. Bang Ray Abu Syafiq ya. Baik pemirsa Asil TV bisa melayangkan pertanyaannya di 0811 755 0606. Oke, itu melalui telepon langsung ya, bukan Iya. di telepon WhatsApp-nya. Kalau WhatsApp-nya bisa juga ya Bang Bisa Ray? juga langsung ke nomor tersebut dengan menuliskan nama, domisili ke poin pertanyaan langsung. Baik. Oke. Baik, Bang Ray Abu Syafiq dan Tadi Masya Allah ya kita bicara tentang stroke ini ya. nah, itu dia. Ternyata stroke itu bukan hanya nggak bisa gerak aja, malah pikiran juga bisa, kemudian marah-marah juga bisa ternyata. Kalau antum sering marah di rumah kayaknya Ada gejala gitu. ada gejala stroke antum ya. Sebaiknya kita tanya Oke. nih. Dr. Reza. Iya. Ini kita berbicara terkait dengan stroke. Kan kita nih, apalagi seorang laki-laki suami. Betul. Nah, Dr. Reza menyampaikan ini dua kata yang
Masya Allah banyak nih persepsi kita ya, bangkit dari stroke. Oke. Apakah kita masih bisa produktif? Nah, itu dia. Kerja. Apalagi yang memang udah kayaknya terkena di anggota tadi ya, nggak bisa misalnya tangan atau kaki gitu kan. Ini bisa nggak tetap produktif gitu kan? Nah itu dia. Dokter Reza memandangnya bagaimana nih Dokter Reza? Klasifikasi misalnya yang ini struknya seperti ini, standar produktifnya ini bagaimana? Betul. Oke. Ini kita bicara satu dulu, apalagi kalau kita bicara laki-laki ataupun mungkin perempuan yang terpaksa harus bekerja gitu ya. Betul. Saya bahwa ini suatu, apalagi laki-laki, kita bicara laki-laki misalnya kewajiban ya. Itu kewajiban untuk bekerja ya, bekerja untuk menafkahi keluarga, betul ya. Tapi memang kita juga harus tahu bahwa ketika kita bekerja, kita harus bekerja yang aman, gitu. Jadi bagaimana kita bisa? Pertanyaannya, bisa nggak sih orang struktur kembali kerja? Pertanyaannya bisa. Pertanyaannya bisa kembali bekerja, kembali produktif bisa. Nah, satu dari segi medis mungkin sejawat saya di rumah sakit fokus terhadap bagaimana ketika dia serangan awal segera bisa diberikan treatment, segera bisa kembali. Ada Bu seperti kayak gitu. Artinya namanya penata laksanaan segera stroke di rumah sakitnya mungkin sudah mumpuni gitu ya. Mungkin di sini sudah ada, saya kurang tahu juga gitu. Dia datang diberikan suatu obat dan dia lost langsung. Lost sumbatan tadi yang kita bicara. Iya. Udah kayak yang namanya udah lost, berarti waktu dia secepat itu sehingga kembali normalnya dari lemah tadi tuh lebih cepat. Oke. Gitu. Jadi yang sudah terlanjur lemah tadi, tangannya terlanjur kena pendengarannya, emosinya, semua itu bisa kembali dengan cepat. Itu kalau kita punya mungkin namanya, kalau tidak salah stroke center namanya atau apapun itu, penanganan itu segera dan bisa diberikan obat namanya, disuntikkan, dan itu bisa kembali itu segera. Seperti kalau kita pasang ring jantung. Tapi yang mendesak ya saat itu juga, kalau enggak dia bisa misalnya dalam ilmu manusia bisa meninggal dunia atau apa, itu langsung bisa kembali cepat. Itu satu. Dua, jika memang tidak kita sudah terlewat fase itu gitu ya, memang nantinya ada kayak defek dalam tubuhnya seperti masalah tangannya, kakinya sebagian, ataupun mukanya, ataupun sulit bicaranya, ya kan, bagian yang lain-lain tadi kita bicarakan sebelumnya. Itu ada yang namanya rehabilitasi medis ya, di rumah sakit. Itu teman-teman, saya sangat berkolaborasi sama dokter yang menangani, ini misalnya dokter saraf, dokter rehabilitasi medis tadi, sama saya berkolaborasi bagaimana secara medis kita memaksimalkan kondisi pasien segera mungkin gitu. Karena saya pernah berdiskusi dulu, kalau misalnya udah lewat 6 bulan tidak ada signifikansi yang cukup signifikan ya, perbaikannya gitu, itu sulit sekali kembali normal gitu. Jadi memang harus dikejar sekali di bulan-bulan awal gitu. Jadi yang tadi dibilang bahwa itu dulu fokus medisnya. Kita sebagai pencari nafkah, kita tahu kita harus bekerja, berarti kita harus berusaha sembuh dulu. Berusaha ya, dapat nggak dapat itu urusan belakang loh. Yang penting kita berusaha. Nanti ketika kita sudah cukup stabil, nah saya yang akan mengkomunikasikan, menilai dulu, mengkomunikasikan ke perusahaannya. Misalnya dia bekerja dengan perusahaan ya, ini kita bicaranya. Karena itu yang agak complicated. Kalau dagang atau apa kita bisa ngatur sendiri gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau kerja sama orang, berarti kan orang punya aturan, kita harus ikuti gitu ya sebagai pekerja. Itu kita komunikasikan bahwa kondisi medis saat ini seperti ini, untuk pekerjaannya seperti ini, aman atau tidak aman kita sampaikan. Kalaupun tidak aman, usul saya kita perbantukan dia ke bagian lain gitu. Jadi orientasi kita tidak ketika dia tidak bisa kita PHK-kan, nggak bisa kita kayak gitu. Orientasi kita sebagai dokter okupasi adalah ketika dia tidak bisa, dia bisa ngapain sih gitu. Apa yang aman yang dilakukan, dan itu yang akan kita usulkan. Karena ketika bukan saya bisa, ini bisa apa gitu. Iya, pertanyaan itu nggak habis manis. Ini kayaknya melankolis ini. Iya. Karena memang itu kadang-kadang ya, memang kita juga tidak bisa mengontrol orang, tidak bisa mengontrol atasan memberi kerja gitu. Dan yang bisa kita lakukan dalam berusaha sampai pada titik sana ya, bahwa memang dia nggak bisa ini Pak, tapi dia bisa ini. Nah, ya, kita usulkan gitu secara lengkap sehingga dia
atasan atau perusahaan punya insight bahwa oh ternyata masih mampu. Itu sampai ke sana, Dok ya? Sampai ke sana. Kita mengusulkan, iya. Karena kalau kita nggak ngomong sama perusahaan ya, kita tidak berkomunikasi sama perusahaan ya, sia-sia surat kita. Betul, apa yang kita buat tuh hampir sia-sia. Kenapa? Karena kalau mereka nggak terinformasikan dengan baik, terkomunikasi dengan baik, ya mereka menganggap ya sudah ada sakit ya sudah gitu. Kan kalau kita tadi ya, habis manis, sepah. Masya Allah. Bang Ray, Iya. Abu Syafiq dan Dr. Reza. Pemirsa Hasil TV dimanapun berada, bagi Anda yang terkena stroke, apakah Anda masih bisa produktif? Silakan langsung saja Bertanya ya, berkonsultasi ya. di nomor konsultasi 0811 755 0606. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi Anda ya. Baik, silakan langsung saja di nomor yang sama untuk WhatsApp dan juga bisa Anda bertanya Di kolom komentar. Kolom komentar ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya Dr. Reza dan Bang Ray Abu Syafiq. Kita doakan mudah-mudahan apalagi ini para pencari nafkah Masya Allah. yang terkena stroke ya. Nah, terkait nih ucapan rekan Anda nih Abu Uni para pencari nafkah. Kita lanjut ke Fokus itu ya. fokusnya ya. Dok, ini kan stroke ini pertanyaan umum sebenarnya. Iya. Apakah memang pencari nafkah saja yang terkena? Kemudian di gendernya, apakah usianya? Oke. Apakah usia tua mungkin? Iya. Keumuman gitu ya? Atau yang laki-laki saja? Atau yang anak-anak nggak kena stroke? Gitu? Nah, silakan nih Dr. gimana, Reza. Dok? Ya, betul. Memang pada umumnya ini kita berbicara kan namanya kita manusia ya. Kalau kita ibaratkan pembuluh darah tuh kayak selang gitu ya, selang banyak di rumah kita misalnya gitu, kayak pipa rumah, pipa rumah gitu. Yang namanya pipa rumah memang buatan manusia, bentukannya begitu. Kita mau pasang yang bagus saja gitu kan. Iya. Kalau kita bagus aja gitu di dalam tubuh kita, kemungkinan biasanya itu di usia-usia dewasa tua, dewasa akhir ke tua, biasanya gitu. Kalau kita apalagi zaman dulu ya gitu, kalau memang makannya bagus dan apa bahkan bisa tidak terjadi gitu. Nah, tapi kalau kita makan terlalu banyak manis, terus terlalu yang lemak, berlemak, bersantan gitu-gitu ya, dan kita merokok, alkohol dan lain itu bisa membuat pipa-pipa di tubuh kita itu tersumbat, ya kan? Seperti kita bilang tadi. Pada tinggal menunggu waktu aja. Semakin sering kita, kalau kita istirahat di rumah, membuang minyak ke dalam, membuang apa? Mencuci wastafel minyak gitu, santan itu kan lama-lama tersumbat, ya kan? Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, itu terjadi seperti itu. Selama waktunya kalau ditanya ke tukang berapa lama ini bisa sumbat? Tergantung seberapa sering Anda membuang minyak itu di situ kan gitu kan. Nah, gitu katanya kapan tergantung. Itu kalau kita bicaranya memang pipanya normal. Nah, tapi Allah tidak, kadang-kadang memang memberikan perbedaan karakteristik sesuatu, memang ada yang pipanya bercabang, pipanya mengecil, pipanya keras, tuh ada pipanya mudah sekali pecah, tuh ada yang seperti itu gitu. Jadi ketika itu terjadi, mungkin itu akan ada perbedaan masalah usia, bisa lebih muda, yang lain-lain gitu. Jadi tadi bagaimana nih? Lebih dokter? ke lifestyle gitu ya, lebih ke pola hidup. Kebanyakan ke arah sana sebetulnya. Bukan gender ya dokter? Gender sih nggak begitu. Enggak ya. Keumumannya ke pola hidup tadi ya, Dok. Pola Ya? hidup. Baik. Ya. Bang Ray Abu Syafiq, tahan dulu. Dr. Reza, karena sudah ada yang ingin bertanya di layanan interaktif 0811755606. Assalamualaikum. Layanan interaktif 0811755606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana Bapak? Iya, ya. Silakan Pak, sudah sudah tersambung Pak. Siapa di mana Bapak? Bapak, dikecilkan volume televisinya bisa Pak? Baik, silakan Bapak didengarkan kita. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya kita, Pak. Oh, iya. Baik, silakan Bapak dengarkan saja melalui telepon ya. Baik. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak melalui telepon ya. Iya, ya. Halo Pak. Lahir di Mamuju. Oh, Masya Allah, jauh dari Mamuju, Sulawesi Utara Pak ya? Iya, halo. Baik, silakan Bapak. Silakan Pak, Di bertanya. Mamuju, bagaimana konsultasinya? Sulawesi Utara ya.
Ya. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, baik. Mamuju Sulawesi Sulawesi Barat. Baik. Silakan Bapak di Mamuju Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi. Ya, saya mau numpang tanya. Ini saya punya penyakit dada sakit sekali. Ya, saya mau numpang tanya. Ini saya punya penyakit Ya Pak. dada sakit sekali. Sama ya Pak. Sakit sekali. Sama Ya Pak, silakan Pak. Ya, sabar. Bapak ini lagi sakit. Kita dengarkan. Nah, ya, terus Pak? ya Pak, silakan Pak. Ya kayaknya Ya. mendengarkan dari TV. Sama KTA. Ah, KTA sakitnya itu tapi hanya batas siku saja. oh iya. Terus? Itu tapi hanya batas siku saja. Ya. Terus Bapak? Kami sudah berusaha sampai daerah Makassar. Ya, saya sudah berobat kemana-mana, belum ada perubahan. Ya. Mhm. Kemana-mana belum ada perubahan. Ya. Barangkali ada apa namanya bisa bisa diberikan informasi Baik. diberikan informasi Baik Bapak. obat. Masya Allah, baik. Terima kasih Bapak. Iya. Iya, Ya, terima kasih atas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya. Untuk pemirsa Asil TV di Mamuju, Sulawesi Barat, Masya Allah. Kita harus sabar dengan orang yang sakit. Oke, mudah-mudahan Bapak diberikan kesembuhan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Ya Alamin. Rabbal Alamin. Tadi konsultasinya sepertinya dia sakit di Bagian dada. dada, tapi hanya sampai siku. Ketiak sampai ke siku kan. Iya. Ini sudah berobat kemana-mana katanya. Iya, Tapi Masya belum Allah. ada. Ini mohon diberikan penjelasan apakah sakit apa atau ada Kalau obat- dari suara Bapak ini kira-kira umur berapa nih dokter? ini kayaknya Kayak teleportasi saya apa ya? coba lagi kayaknya mungkin dah 40-50 ke atas gitu ya, gitu ya. Nggak mungkin ini Bapak ini 20 atau 30. Mungkin ya. Nggak mungkin. Kemungkinan besar enggak ya. Iya. Nggak mungkin Kemungkinan besar. seusia kita ya 17 gitu kan nggak mungkin ya. Silakan Karena soal ada Dokter Reza. kemungkinan kecil ya, oke. Jadi kalau kita bilang satu, memang harus pastikan dulu keluhannya. Tadi kan mungkin kurang jelas ya, dada mungkin sampai ke siku, ke siku ya, Iya, dia betul. bilang ya. Kayak emang kalau nyerinya memang terpusat di dada, tergantung dada kiri atau dada kanan. Itu dulu. Karena saya tahu kekhawatiran orang dengan sakit dada apa, jantung, selalu gitu ya. Kayak ini mungkin sedikit keluar konteks pembahasan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa membantu bapak yang tadi kan. Iya. Bahwa memang ketika dia kiri, kalau ketika di kanan berarti bukan jantung. Kecuali dia ada sekian persen orang yang memang jantungnya di kanan. Menunjukkan ada juga yang ke kanan. Ada sekian persen. Ya mungkin kalau kebanyakan anggaplah bapak ini dia normal jantungnya di kiri, itu adalah kemungkinan bukan jantung kalau kanan. Biasanya gitu. Satu. Terus menjalar ke siku. Ya. Ya sebetulnya kita satu lagi tadi kalau bukan pastikan kan keluhan jantung ini memang bisa menjalar dia. Tapi biasanya kalau sudah bertahun-tahun harusnya sih itu sudah dideteksi sama dokternya gitu ya biasanya gitu. Saya anggap bahwa memang mungkin ini dokternya sudah tidak menemukan penyakitnya apa mungkin gitu ya. Gitu, kalau saya lihat. Tapi mungkin kita kembali bahas bahwa dari suatu tubuh ini ada yang namanya tadi organ, ada juga yang namanya otot, ada juga yang namanya pembuluh darah dan saraf gitu ya. Dan bisa saja mungkin ada juga sumbatan atau bukan sumbatan, tekanan di saraf bahunya sehingga nyeri sampai ke siku gitu ya. Paling gampang sebenarnya tadi kalau misalnya memang dadanya bagian sini, misalnya ini kan dada juga kadang-kadang orang awam bilangnya kan, atau di sini, kalau taunya di dada padahal di sini gitu ya. Enak kalau saraf nih sebetulnya simpelnya nggak selalu kayak gitu, tapi simpelnya secara umum ketika kita ada hambatan atau nyeri ke sini atau lemah ke sini, kemungkinan berarti ada hambatan saraf di sini, kan gitu. Karena di sininya normal gitu ya. Gitu.
Tapi ketika memang dia pemeriksaan semuanya ada, ya itu dia, kita benar-benar harus tahu banget sih. Memang tadi kan terbatas ya informasinya. Bisa juga dari sakit jantung, bisa yang memang di jantungnya. Tapi itu semua harus diperiksa sama dokter. Betul-betul dilakukan pemeriksaan ronsen, EKG, terus untuk lemah di bahu. Misalnya itu udah ditemukan normal, berarti kan kita fokus di bahunya ya. Kita anggap udah normal, EKG semua syukur alhamdulillah. Ada juga itu diperiksa yang namanya EMG namanya. EMG itu memeriksa jaras-jaras saraf kita di bahu ini. Ada bermasalah atau tidak gitu. Kalau memang ada masalah berarti itu sumbernya kan gitu. Jadi memang kita harus tahu dulu. Kayak dokter nih sebenarnya kayak menyusun puzzle, Bu. Gitu. Kita tuh bekerja tuh bukan cenayang gitu, bukan satu kali selesai enggak. Ini kita tuh nebak umur tadi. Iya, gitu, enggak. Jadi kita datang nih seperti kayak kita berobat sekali itu baru dapat puzzle pertama. Nah, kita disuruh nebak nih gambar apa sebenarnya dari puzzle ini. Nanti nyari lagi ya, gitu kita nyari, tanya pelan-pelan satu-satu, kita periksa ini, periksa itu semuanya gitu kan. Makanya kadang-kadang lama ketemu dokter nih, nggak langsung ketahuan sakitnya apa. Ya karena tergantung kita datang dengan puzzle sebesar apa gitu kan. Betul. Memang ketika memang gambarnya cukup sering kita temukan sakit jantung, paru-paru itu mungkin lebih cepat kita ketemu puzzle-nya. Oh ini udah ngarah-ngarah ke jantung nih. Puzzle-nya setengah kita ketemu udah ketahuan nih jantung gitu kan ya. Tapi Jadi, kalau yang aneh-aneh itu kan kita harus benar-benar periksa. Saran dokter Reza gimana nih? Ketemu ke dokter, harus ketemu dokter. Terus satu, kadang-kadang yang kita tidak lakukan adalah bertanya ke dokternya. Kira-kira dari hasil penemuan dokter gangguan saya ini kenapa? Kalau dari dokter belum ketemu, apa saran dokter saya ikuti gitu. Nah, kadang-kadang komunikasi ini yang kurang, entah dari pasiennya, entah dari dokternya. Terus kedua, pun dokternya nggak ketemu, tidak diarahkan juga kemana. Nah, itu yang kita nggak tahu jadinya kan sebagai pasien nih. Kita harus jelas. Kita apa adanya, kita manusia. Kita bilang kalau kita sebagai dokter bilang, Pak, dari hasil pemeriksaan kemampuan saya nggak ketemu penyakit Bapak apa. Tapi curiga saya ke sana, saya konsulkan Bapak ke dokter, misalnya dosen saya yang lebih ahli atau guru saya, senior saya, mungkin dia bisa bantu ya Pak gitu. Itu kita apa adanya bilang, karena kita berikhtiar kok, nggak ada, kita bukan solusi. Artinya kan dari Mamu juga. Udah jauh sampai juga ke loh. Makassar gitu. Iya. Ya khawatirnya Sampai ke Pekanbaru nih. Itu dia. Memang kalau jaringan ini di mana-mana bisa ya. Jadi yang kita bilang adalah kadang-kadang ada satu tadi dokter dari segi dokternya ya kurang mau konsul atau apa. Kedua bisa juga istilahnya kalau kita dokter shopping. Ini sekali ketemu belum selesai nggak puas, cari dokter ini. Langsung ini. Nah, gitu. Jadi kayak belanja gitu ya. Iya, dokter shopping namanya. Ada kayak gitu. Jadi kayak kadang kita namanya berikhtiar ya, nggak langsung cepat ketemu hasilnya gitu kan itu. Temu nggak selesai juga pindah. Ini nggak selesai juga pindah. Jadi belum selesai informasi di sini tuntas, udah pindah ke yang lain. Pindah. Nah, itu ulang lagi, itu pindah lah. Nah, ujungnya capek sendiri jadinya. Intinya harus dituntaskan dulu ya dokter. Harapan bagusnya gitu. Kalaupun ternyata dokter tersebut merasa bahwa tidak sanggup atau apa, kan beliau akan mengarahkan gitu ya. Harusnya seperti itu. Karena tadi bapaknya kan khawatir itu ke siku, jadi bayangan-bayangan stroke itu udah ada. Iya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair untuk Dr. Reza, spesialis okupasi, dan juga Bang Ray Syafiq ya. Nah, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, tadi sudah kita dengarkan ya pertanyaan melalui telepon ya. Layanan interaktif. Setelahnya ada pertanyaan. Namun sebelum kita bacakan pertanyaan dari Majalengka, ada Bapak Dayat di Majalengka. Ini pertanyaannya, nanti kita break dulu. Kita dengarkan beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami di program spesial Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Rokok atau vaping? Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah iya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok, dan dalam pengawasan, arahan, dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih.
Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Dimanapun berada masih bersama Ana Abu Oni dan juga Bang Ray Abu Syafiq, dan bersama kita ada Dr. Reza, spesialis okupasi atau Oke. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, jazakumullah khair, Anda masih bersama kami. Tentunya mudah-mudahan kita doakannya yang sakit semoga sabar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya wabil khusus yang sakit stroke. Pertanyaannya mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Apakah saya bisa bekerja lagi? Apakah saya bisa produktif lagi? Betul gitu kan? sekali. Baik, seperti yang Anda sampaikan tadi, sebelum kita dengarkan beberapa jeda, kita bacakan dulu nih pertanyaan dari pemirsa Asil TV dari Majalengka. Ada Bapak Dayat. Tafadhol Bang Ray. Ya, izin dok, kita bacakan pertanyaan dari Pak Dayat di Majalengka ya. Dok, Ana punya gula darah 200 lebih. Masya Allah dok. Apa bisa normal lagi nih dok? Ini dari Majalengka. Apa bisa lagi bekerja? Apa bisa lagi produktif gitu kan ya? Pertanyaannya harusnya ke situ. 200 lebih gitu kan? Iya betul. Oke, baik. Kalau bisa ditanya bisa pasti bisa. Kita orang optimis, kita bisa gitu ya. Kalau yang paling jelas itu kalau sebelum pakai obat kita berpuasa. Cocok nih kan kita sectionnya kan. Yang jelas berpuasa lah. Karena mengurangi asupan gula. Gula, minyak itu dan itu yang bikin gula itu naik gitu ya. Kalau sudah kita rutin berusaha, insya Allah puasa itu udah paling efektif sekali untuk menurunkan kadar gula. Itu kecuali sudah kita usahakan itu belum juga turun, mungkin memang sudah ditakdirkan perlu obat kan gitu ya. Jadi baru obat, nanti baru dari dokter. Jadi jangan sekali tinggi, tingginya masih 200-an tuh masih baru di atas normal. Kita gula darah tuh ada yang puasa, ada yang nggak tanpa puasa diperiksanya. Beda-beda gitu. ya dok? Beda. Kalau puasa udah 200 tinggi sekali. Tapi kalau yang mendadak kita periksa gitu ya, pinggir jalan misalnya periksa di sini 200, 205 misalnya 220 tuh masih tinggi. Memang tinggi tapi belum begitu tinggi. Jadi masih ada ruang kita mengatur pola makan. Berpuasa lah. Saya cuma bilang itu berpuasa. Puasa tuh paling bagus insya Allah untuk mengatur kita yang berat badannya tinggi, berat badannya besar, mungkin mengecilkan lagi lingkar perut kita, itu berpuasa. Itu solusinya, hanya berpuasa, saya percaya. Nggak perlu kita minum obat apapun. Berpuasa tetap bisa bekerja. Harus. Tetap puasa nggak ada. Kita sebulan kerja kan, gitu kan. Ada hubungannya sama tidak ada hubungannya. Gitu lah. Itu memang ketika tadi bicara orang stroke nih bisa bekerja atau enggak gitu ya. Izin disambung saja mungkin. Yang kalau stroke ini satu kemungkinan besar tergantung kondisinya medisnya tadi ya. Yang pertama tangannya, kakinya tadi untuk aktivitas dia bisa atau tidak gitu. Itu makanya kalau saya bilang kalau udah kayak gitu kita fokus aja pengobatan gitu. Mungkin biasanya di 3 bulan awal saya akan mengistirahatkan pasien untuk dia fokus pengobatan. Kita kejar terus karena kalau kayak gini kita mau ke bawah sekali jauh sekali gitu kan tadi kita harus paling 3 kita udah setengah gitu. Jadi sehingga kita bisa bicarakan ini udah cukup kondusif gitu. Segera berobat, pastikan tadi masalahnya apa, di tangan kah, kaki kah, atau di sulitnya berpikir, menghitung, tiba-tiba nggak bisa ngitung nih di kasir dia padahal kan, terus tiba-tiba kok blank gitu ya? Blank, saya nggak bisa ngitung apa-apa, pakai kalkulator pun saya bingung caranya gitu. Jadi tergantung kondisinya, bahkan sampai pada suatu titik tadi misalnya dia udah kasir, andalan tokonya, tiba-tiba stroke nggak bisa berhitung, gimana nggak stresnya dia, psikisnya kena, bahwa saya menjadi tidak bermanfaat di tempat kerja saya dan lain.
Ya itu juga harus kita pertimbangkan bahwa memang konseling apa itu perlu, bahwa pastikan Bapak ini akan tetap produktif. Memang saya tidak pernah bilang bahwa Bapak akan produktif di pekerjaan Bapak sekarang, tapi paling enggak kita harus tahu bahwa ya semua ini sudah ditentukan, tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Kadang-kadang kita yang menutup jalan keluar lain gitu. Jadi fokusnya situ ya, harus itu. Jadi insya Allah, tapi kita berusaha semua kondisi medisnya kita nilai bahwa itu nanti mudah-mudahan mumpuni untuk pekerjaannya. Kalau tidak, mudah-mudahan atasannya cukup inklusif atau mau membantu orang yang sudah bekerja lama, udah manisnya didapatkan. Kita juga mau pekerja itu tetap kerja sama kita walaupun di jabatan yang lain misalnya gitu. Dan itu saya menemukan banyak kok kayak gitu. Alhamdulillah. Dok, dari upaya yang sudah dilakukan tadi ada yang maksimal 100% balik lagi ke produktif? Atau? Kalau kita bicara produktif, kita bicara sembuh total itu relatif ya. Tadi kan tergantung kecepatan waktu dia berobat di awal. Mungkin teman-teman dokter saraf ini. Tapi kalau bicara produktif, saya sudah menemukan kasus yang dia kembali produktif. Gitu. Jadi baik itu di pekerjaannya, baik itu di jabatan awalnya maupun jabatan lainnya, maupun ternyata dok sekarang saya dengan kerja di sana tapi saya dagang. Dan ya sudah, itu produktif, tidak ada yang salah dengan itu kan gitu ya. Gitu. Jadi tapi ketika memang hal itu aman buat dia gitu. Karena kadang-kadang kita memaksakan definisi produktif itu adalah bekerja seperti sebelum kita sakit. Dan kadang-kadang itu membahayakan orang lain. Abu lebih tahu mungkin bagaimana kita melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, artinya kita apa? Ya kan, kita bisa itu kita terlalu memaksakan kehendak kita, padahal ternyata membahayakan orang lain. Contoh, kita punya stroke, terus kita bekerja di ketinggian misalnya, harus naik-naik tower dan lain-lain. Saya mau tutup itu, kalau enggak dokter zolim nggak bisa buat saya kerja gitu. Padahal sebetulnya siapa gitu kan? Dan itu membahayakan diri dia sendiri sejujurnya. Itu nanti ada terapi mentalnya juga dok? Ada, kita mengkomunikasikan pelan-pelan bahwa Pak, saya mengerti kekecewaan Bapak, tapi ya memang ini kondisinya. Coba Bapak bayangkan jika ini terjadi bukan sama Bapak, terus rekan Bapak seperti itu, ataupun nanti Bapak kalau naik risikonya ini, risiko ininya ini bisa terjatuh dan semuanya dan lain-lain. Itu kita edukasi pelan-pelan bahwa akhirnya mereka sadar bahwa oh iya, kayaknya saya yang terlalu egois gitu. Kadang-kadang itu masuk pasca rehabnya itu. Iya. Jadi selesai pengobatan dulu awal-awal, makanya tadi saya bilang 2-3 bulan awal gitu ya. Mungkin di 2-3 bulan awal tuh kita sudah mulai masuk untuk mengkomunikasikan. Oh kira-kira ini kan kita kadang-kadang sudah bisa memprediksi ya, prediksi ya bahwa ini susah nih kembalinya nih gitu. Ke pekerjaan awal itu. Biasanya kita beberapa case seperti itu. Kita tahu nih dari awal ini kemungkinan besar di ujungnya ini susah nih. Nah disitulah kita mulai masuk pelan-pelan. Bapak kita usahakan tetap produktif ya Pak, gini. Tapi kita nggak pernah menjanjikan Bapak akan kembali kerja di awal, misalnya gitu. Jadi udah mulai dimasukkan ya. Mulai, karena kalau coba kita tiba-tiba nggak bisa, Pak nggak bisa kerja situ ya, gimana lah gitu. Itulah trik kita pelan-pelan berkomunikasikan. Baik, sesuai dengan spesialis Dokter Reza ya Bang Rey ya. Okupasi. Nah, di dokter okupasi ini kan terkait dengan personnya tadi ya. Person dan pekerjaannya. Person dan pekerjaan. Kita ambil sampel yang paling banyak di Indonesia. Pekerjaan yang paling banyak di Indonesia pasti membutuhkan fisik. Petani, sopir, betul. Dan yang berkaitan dengan pertukangan. Betul. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Dokter Reza tadi kan stroke. Secara kasat mata kita lihat stroke ada beberapa anggota tubuh yang tidak bekerja normal. Tidak berfungsi lagi ya. Ini mungkin yang paling penting nih. Dokter Reza, silakan nih. Nasihat dari spesialis okupasi untuk orang-orang yang terkena ini ya. Apakah bisa dialihkan ke yang lain? Selain nasihat dari dunia kedokteran okupasi, ya silakan beri juga nasihat secara sebagai seorang ayah, sebagai seorang Jadi kadang-kadang kita kalau sama laki-laki ini cukup mengerti kekecewaan orang yang tidak bisa kerja lagi, kita cukup mengerti gitu. Jadi satu ya, memang yang kita harus tahu, kita berusaha dulu maksimal gitu. Jangan sampai kita sudah kena lalu memaksakan mau kerja tapi nggak berobat, itu berbahaya sekali gitu. Itu satu ya.
Namun ketika memang sudah berusaha maksimal, qadarullah memang tidak ditemukan, tidak dapat kembali normal seperti sedia kala, ya kita betul-betul harus mawas diri bahwa apakah pekerjaan kita cukup membutuhkan aktivitas kerja kita yang seperti sebelumnya, atau misalnya dia kerjanya di kiri, terus apakah ternyata saya bisa bantu-bantu misalnya keahlian saya mengelas atau apa, atau yang kecil memperbaiki mesin-mesin kecil di meja dengan satu tangan saja misalnya gitu, gitu ya. Jadi betul-betul selain kita menilai ke pekerjaannya, kita betul-betul menganalisa Bapak punya apa, kemampuan apa lagi selain ini itu. Jadi kayak kita membangkitkan sisi yang sering mungkin didiamkan sama dia selama ini, tidak diabaikan bahwa oh iya saya punya kemampuan lain ya gitu, sehingga bisa itu. Nah intinya sih kita nilai bahwa kalau memang itu cukup berbahaya buat Bapak, coba Bapak bayangkan, saya bilang gitu, Bapak bayangkan Bapak kerja gini gitu, itu sangat berbahaya buat Bapak gini. Akhirnya tapi kita tidak hanya membatasi, tapi kita memberikan solusi, usulan. Kalau dari Bapak cerita tadi, Bapak punya kemampuan ini, kenapa Bapak nggak coba maksimalkan di sana kayak gitu. Jadi konseling ini nggak coba kayak berpikir bahwa Anda bisa kerja atau tidak gitu. Tapi berarti pindah posisi ya? Iya, tapi bisa apa? Misalnya, oh iya dok, saya memang udah pengalaman nih, selama ini saya di tukang aja. Cobalah Bapak ajak teman-teman Bapak yang misalnya tukang ya, coba ajak Bapak teman-teman yang masih muda-muda jadi tukangnya, bukan si ininya ya, bukan si mandornya gitu ya. Jadi tukangnya Bapak. Bapak coba dengan pengalaman Bapak tanya atau orang-orang lama Bapak mau nggak diperbaiki sama saya, nanti saya yang ngodir. Jadi memanage. Iya, jadi mandor gitu. Tadinya kan orang tukang udah lama kan mau kerja apa lagi, di situ dia handalnya kan gitu. Atau yang pernah ada di Instagram disabilitas punya cara, tukang dengan amputasi, satu amputasi ini kan, akhirnya dia aja jadi konten kreator, sawah tukangnya dan lain-lain itu. Jadi memang kita harus berpikir kita kalau sakit ini kita bisa apa, bukan apa, nggak bisa ngapain lagi. Berarti gitu ya. mindsetnya ya. Iya betul, itu yang saya yakin nggak gampang, makanya saya yakin juga nggak gampang. Tapi ketika sudah melewati ke fase itu, udah dapat di titik itu, saya udah sangat bersyukur sekali sebagai orang, dan pasti orang-orang tersebut akan bersyukur bahwa nggak segampang itu melewati fase-fase kemelut di awal dia memang gelap semuanya rasanya ya. Tapi ketika sudah fase acceptance, fase yang dia bisa nerima bahwa kayaknya saya harus ikhtiar di jalan lain, mudah-mudahan Allah kasih jalan di jalan. Karena sesuai dengan yang kita kan muslim ini sesuai dengan syariat kita ya. Kalau pintu rezeki itu banyak ternyata. Iya, betul. Kita aja yang mungkin kurang terlalu jeli untuk melihatnya. Betul. Nah, dokter tugasnya untuk mencarikan solusi itu. Iya, memberikan usulan-usulan dengan informasi yang ada gitu ya. Ternyata bukan hanya ini, kita bisa juga ini ternyata. Jadi itulah okupasi ya dok ya? Iya, betul. Baik, Masya Allah. Jadi jangan ketutup lagi ya Bu Uni. Kalau misalnya jadi Anda cuma bisa gini aja. Enggak, banyak yang lain gitu. Iya, insya Allah. Baik, sebelum kita tutup nih dok, apakah ada penyebab yang lain nih? Dokter kan hanya satu tadi, yaitu stroke. Kan ada juga nih dok, yang misalnya kecelakaan kerja. Banyak. Sehingga tangannya mungkin terpotong. Betul. Atau mungkin yang ini. Betul. Ini bagaimana? Apakah sama dengan stroke tadi? Sama. Atau bagaimana? Konsepnya sama. Kita akan usahakan pengobatan sebaik-baiknya, dan kita akan nilai kemampuan berdasarkan kondisi akhirnya. Gitu. Jadi jangan kita benar-benar sampaikan nilai betul nilai Bapak dengan kondisi ini nggak bisa gitu ya. Contoh tadi yang tukang bangunan, Pak amputasi tangannya sampai sini, kalau dia sempit atau kita hanya berpikir bahwa hanya bisa tukang bangun, dia mau bicara apa satu tangan kan gitu ya. Gitu, siapa? Apalagi dia tukang bukan mandornya gitu. Akhirnya dia berkreasi sendiri, bikin video lama-lama jadi konten kreator. Nah itu jadi semua kasus, tidak hanya stroke, semua kasus kita akan usahakan pengobatan sebaik-baiknya, dan kita usahakan produktif sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi bukan hanya stroke ya Bang Ria. Masya Allah. Jazakallah khair untuk narasumber kita Dr. Muhammad Reza Aditya, spesialis okupasi. Mudah-mudahan dokter nggak bosan lagi dok. Insya Allah. Karena saya sebenarnya banyak lagi yang mau ditanya sama dokter. Banyak penyakit lain lagi ya. Pokoknya oke. Okupasi ini waktunya yang terbatas. Waktunya terbatas. Jazakumullah khairan untuk pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan seperti yang kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat
penyakit Anda dan memberikan Anda kesembuhan, bersabar, dan juga kita doakan juga untuk orang-orang yang sekitarnya, Dok ya. Betul. Ya, betul. Iya, ini yang perlu ini yang harus menyupport juga nih. Ada yang stroke di rumah. Mudah-mudahan apalagi kepala keluarga, semoga Allah berikan kembali jalan yang lainnya untuk mencari ma'isyah yang halal thayyib. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair pemirsa Chill TV, Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Reza Hafizahullah. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih, Dok. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.